Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan sampai pada pagi hari ini, di mana alhamdulillah insyaallah taala kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan beberapa sifat atau beberapa cara untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang salah satu wasilah mendapatkan cinta Allah, yaitu sifat lemah lembut pada pertemuan yang terakhir, yaitu ar-rifq atau kelemah lembutan. Maka berikutnya disebutkan bahwa di antara wasilah yang lain, di antara sifat yang lain yang insyaallah akan kita bahas pada hari ini, yang mana ia bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, di mana di sini Pak disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Amir bin Sa'ad qala kana Sa'ad bin Abi Waqqas fi iblihi faja'ahu ibnuhu Umar falamma ra'ahu Sa'ad qala a'udzu billah min syarri hadzal raqib. Jadi hadis ini menceritakan dari Amir bin Sa'ad, dia mengatakan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu fi ibli, suatu hari dia sedang berada di atas untanya. Faja'ahu ibnuhu Umar, kemudian datanglah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ini anaknya yang bernama Umar. Falamma ra'ahu Sa'dun qala a'udzu billahi min syarri hadzal raqib. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika melihat anaknya datang, dia berlindung kepada Allah a'udzu billahi min syarri hadzal raqib. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan yang dibawa oleh pengendara ini. Fanazal, maka kemudian turunlah dari untanya Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu an, turunlah dari untanya. Faqala lahu anazalta fi iblik wa ghanimik wa tarakta an-nas yatanaza'una al-mulka bainahum. Nah, ternyata setelah Sa'ad bin Waqqas turun dari untanya, maka berkatalah anaknya Umar tadi Umar bin Sa'ad, namanya Umar bin Sa'ad bin Waqqas. Umar berkata kepada ayahnya, anazalta fi iblik wa ghanimik, wahai ayahku, apakah engkau di sini, maksudnya menyendiri di sini sendirian, kamu bersama untamu dan harta-hartamu, wa taraktan nas yatanaza'una al-mulk, dan engkau tinggalkan umat muslim berselisih, mereka berselisih rebutan kekuasaan. Jadi kata Umar, kenapa ayah di sini? Kenapa kok ayah tidak melerai orang-orang tersebut? Bukankah ayah adalah seorang sahabat? Itu maksud dari Umar, dari Umar bin Sa'ad. Dia bilang kepada ayahnya, wahai ayah, kenapa engkau di sini sibuk sendiri dengan untamu, dengan hartamu sendiri, sementara engkau tinggalkan orang-orang lain berselisih, berantem, al-mulk, berantem merebutkan kekuasaan. Kenapa engkau tidak lerahi mereka?
Kenapa engkau tidak memisahkan mereka? Engkau putuskan di antara mereka. Maka dikatakan dalam hadis ini, fadaraba Sa'dun fi sadri. Tiba-tiba ayahnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, menepuk dada anaknya dan dia berkata kepada anaknya, uskut, wahai anakku, diamlah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang at-taqi, yang bertakwa, al-ghani, yang kaya, dan al-khafi, yang tersembunyi. Nah, ini adalah hadis yang akan kita bahas pada hari ini. Dalam hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari kisah tadi Pak ya, Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu, yang dia memang pada saat zaman beliau itu memang banyak perselisihan, makanya kaum muslimin sudah mulai rebutan dunia. Maka Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu lebih memilih menyendiri, artinya menyibukkan diri sendiri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau ikut-ikutan. Jadi ini adalah tentang sikap dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ketika ada fitnah gitu Pak ya, di tengah-tengah kaum muslimin, dia lebih memilih sendiri. Ada yang tidak mau ikut-ikutan, dia lebih memilih sendiri beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ketika anaknya datang, dia sudah tahu, udah feeling gitu Pak ya, bahwa anaknya ini pasti menganjurkan dirinya untuk terjun masuk gitu Pak ya, ke dalam fitnah tersebut. Makanya dia tadi kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan benar. Ternyata anaknya Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya, dia komentari ayahnya, wahai ayahku, kenapa engkau di sini sendiri, sibuk sendiri dengan untamu, dengan hartamu, sementara engkau tinggalkan orang apa? Sibuk berselisih, berantem, rebutan al-mulk, rebutan kekuasaan. Kenapa engkau tidak lerai mereka? Maka tadi Pak ya, dikatakan oleh Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang memiliki tiga sifat, at-taqi, al-ghani, al-khafi, yaitu hamba yang bertakwa, hamba yang kaya, dan hamba yang tersembunyi, artinya menyembunyikan dirinya. Itu kata Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu. Maka ada tiga sifat di sini Pak ya, yang bisa kita pelajari agar mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jelas bertakwa tadi Pak ya, dan bertakwa ini sudah kita bahas sebelumnya sebenarnya. Karena pembahasan sebelumnya, di antara wasilah untuk mendapatkan cinta Allah di antaranya adalah takwa Pak ya. Sebagaimana Allah mengatakan, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan kita tidak akan bahas panjang lebar tentang takwa ini, tapi kita ulangi saja Pak ya, bahwa definisi takwa itu, kembali kita ingat bahwa takwa itu adalah kita mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Itu takwa. Sehingga yang pertama dalam hadis ini, kalau seandainya kita ingin menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama bertakwa. Karena takwa ini jelas bahwa takwa ini sumber segala kebaikan. Jadi kalau kita ingin bicara tentang macam-macam kebaikan, maka yang paling utama pertama kali sumbernya adalah takwa. Makanya kemudian di sini dikatakan dalam urutan yang pertama Pak ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan ini sudah pasti Pak ya. Jadi kalau orang itu ingin mendapatkan kebaikan dunia akhirat, tidak perlu kita panjang lebar ucapkan harus begini, harus begini, harus begini, enggak. Bertakwa kepada Allah. Kerjakan perintah Allah dan Rasulnya, jauhi larangan Allah dan Rasulnya. Maka dengan takwa ini akan datanglah semua kebaikan Pak ya. Sebagaimana apa? Allah katakan dalam surat At-Talaq, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar semua dalam urusannya. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Di ayat yang lain lagi masih dalam surat At-Talaq, Allah mengatakan, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra."
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan semua urusannya. Ini kebaikan dunia apa ya? Akan mudah urusannya. Kemudian juga akan diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Adapun dari keuntungan akhirat, maka ada juga orang yang bertakwa tentu akan mendapatkan keuntungan akhirat. Pertama, orang yang bertakwa maka amalannya akan diterima. Akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah dua anak Adam ya Pak ya, Qabil dan Habil. Yang mereka apa? Yang kemudian akhirnya Habil dibunuh oleh Qabil. Kenapa? Karena mereka berdua berkurban gitu Pak ya. Artinya berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada akhirnya yang diterima adalah kurbannya Habil. Dia yang diterima adalah kurbannya Habil. Maka Habil mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ketahuilah wahai Qabil, kenapa kurbanmu tidak diterima? Karena sesungguhnya Allah menerima amalan orang-orang yang bertakwa saja. Karena dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa Habil itu ketika berkurban, dia berkurban dengan ketakwaan. Maksudnya apa? Dia betul-betul berkurban dengan kambing yang dia punya, yang merupakan kambing kesayangan dia. Jadi itu Habil Pak ya. Jadi ini kisahnya. Jadi Qabil dan Habil ini mereka bersaing Pak ya. Mereka bersaing dalam berkurban untuk menikahi seorang wanita. Jadi ini dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir. Nah, kemudian persaingan mereka adalah berkurban. Jadi kita berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa kurbannya yang diterima, maka dialah yang berhak untuk menikahi gadis ini. Jadi ini asalnya apa ya? Persaingan antara Qabil dengan Habil. Maka Habil dia mengorbankan kambingnya karena dia adalah peternak, pengembala kambing. Dia kurbankan kambingnya yang paling dia sayangi. Dan itulah takwa Pak ya. Orang yang bertakwa itu ketika berkurban, dia mengagungkan. Atau secara umum, orang yang bertakwa itu selalu mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah katakan, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang selalu mengagungkan syiar-syiar Allah, ibadah apapun dianggap penting gitu Pak ya. Jadi barang siapa yang selalu menganggap penting syiar-syiar Allah, ibadah-ibadah kepada Allah, fa innaha min taqwal qulub kata Allah. Maka itu adalah tanda ketakwaan hati. Maka Habil seperti itu. Jadi kurban kepada Allah ini dianggap penting sehingga apa? Dia mengorbankan yang paling spesial punya dia. Nah, berbeda dengan Qabil, dia adalah petani Pak ya. Maka dia mengorbankan atau mensedekahkan gandum-gandum dia yang jelek. Jadi yang bagus dia konsumsi sendiri atau mungkin dia jual, tapi yang jelek dia kurbankan, dia sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian yang diterima adalah kurbannya Habil. Makanya orang bertakwa Pak ya. Jadi orang bertakwa mendapatkan juga kebaikan akhirat. Amalan dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa? Ketika dia menganggap penting, dia selalu mengagungkan syiar-syiar Allah, ibadah-ibadah kepada Allah dianggap penting. Maka ini Pak ya, ini adalah tanda ketakwaan, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya diterima, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan pahala orang-orang yang bertakwa. Kembali pada surat At-Talaq Pak ya. Dalam surat At-Talaq itu Allah katakan juga wa man yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Dalam surat At-Talaq juga Allah katakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah akan ampunkan dosa-dosanya, wa yu'dzim lahu ajra, dan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Jadi Masya Allah Pak ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, maka sumber utamanya takwa. Termasuk dalam hadis ini Pak ya. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tadi kata Sa'ad bin Waqqas dari Rasulullah SAW, innallaha yuhibbul 'abdat taqi. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba yang bertakwa. Ini sudah kita bahas Pak ya. Jadi kita bahas secara singkat saja tentang at-taqi ini, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah berikutnya yang kedua tadi, kata Nabi SAW, Innallaha yuhibbul abda taqi al-ghani. Yang kedua ghani Pak ya, yaitu yang kaya. Nah apa yang kaya dimaksud di sini? Maka dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa kekayaan yang dimaksud dalam hadis ini yang Allah cintai adalah kekayaan jiwa, bukan kekayaan materi. Jadi ini yang Allah cintai. Sebagaimana sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim juga. Jadi kata Nabi SAW, "Laisal ghina bi kathratil 'arad, wa innamal ghina ghinan nafs." Kata Nabi SAW, kekayaan itu bukan dilihat dari banyaknya barang yang dia punya. Kekayaan itu bukan dilihat dari banyaknya barang mewah yang dia miliki, enggak. Tapi apa kata Nabi Pak? Wala wa innamal ghina ghinan nafs. Tapi kekayaan yang sesungguhnya itu adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Yaitu apa? Ketika seorang itu betul-betul tidak bergantung kecuali kepada Allah. Itu kekayaan jiwa Pak ya. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang, dia tidak minta-minta sama orang. Dia tidak bergantung kepada orang. Walaupun kalau sulit banget boleh Pak ya. Jadi hukum asal minta-minta itu nggak boleh kepada orang lain. Kalau sulit banget maka boleh. Sulit banget sudah tidak ada. Tapi ketika seorang betul-betul dia menjaga dirinya, nggak bergantung kepada manusia, maka ini adalah kekayaan jiwa. Betul-betul dia kalau minta, sebagaimana kata Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah sama Allah. Kalau minta tolong pun, minta tolonglah sama Allah. Nah, ini kekayaan jiwa Pak ya. Jadi inilah sifat yang Allah cintai. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala pun berikan dia mungkin barangkali gitu Pak ya, harta yang sedikit, dia tetap qanaah. Tetap senang dia dengan pemberian Allah, tetap bersyukur. Ini betul-betul adalah seorang hamba yang Allah cintai. Jadi ketika pun harta dia tidak banyak gitu Pak ya, mungkin barangkali hidup dia susah di dunia ini, tapi ketika dia bersyukur terus qanaah, maka dia adalah orang yang Allah cintai. Karena dia adalah orang yang kaya sebenarnya, kaya jiwanya. Dan itu tanda keberuntungan dia. Jadi orang itu dikatakan beruntung kalau punya sifat qanaah Pak, sifat menerima, bersyukur apa yang dia punya. Itulah orang yang beruntung kata Nabi. Jadi di hadis yang lain, dalam hadis Muslim, itu Nabi mengatakan qad aflah, sungguh telah beruntung. Siapa yang beruntung kata Nabi? Man aslama, orang yang Islam pertama. Kemudian waruziqa kifafan, dan dia diberikan rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan dia qanaah. Allah kasih sifat qanaah. Itu orang beruntung tuh Pak. Jadi kata Nabi dalam hadis Muslim, sungguh telah beruntung orang yang muslim, dia punya rezeki yang cukup, artinya ya cukup untuk dia, untuk keluarganya. Tidak lebih, tidak kurang. Wa ruziqa kafafan, cukup gitu Pak ya. Dan wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan dia diberikan sifat qanaah oleh Allah. Dia terima, bersyukur. Setiap rezeki yang Allah kasih dia syukuri, dia bahagia. Maka ini kekayaan sebenarnya. Jadi ghinan nafs. Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang kaya, yaitu kaya jiwa, bukan kaya harta. Karena faktanya Pak ya, begitu banyak orang yang punya harta yang begitu melimpah, tapi dia ternyata masih miskin dalam hatinya gitu Pak ya. Jadi betapa banyak faktanya kita lihat orang yang sudah Allah berikan bahkan kekayaan atau rezeki yang lebih, dia masih merasa miskin. Dia masih merasa miskin. Dan itulah karakter manusia. Jadi kalau tidak ada sifat qanaah itu, seberapa banyak pun harta yang kita miliki, maka kita tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah kita merasa kaya Pak ya. Sebagaimana Nabi katakan juga dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Nabi katakan, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab."
kalau orang itu punya 2 lembah isinya emas, maka kata Nabi, la ahabba an yakuna lahu thalithan, pasti dia pengen yang ketiga. Itu karakter manusia Pak ya, kalau tidak punya sifat qanaah. Jadi kalau dia sudah punya 2 lembah nih, bukan cuma 1, 2 lembah isinya emas, udah kaya Pak ya. Kata Nabi, la ahabba an yakuna lahu thalithan, pasti dia pengen yang ketiga. Dia pengen punya 3 lembah. Itu sifat asli manusia itu. Dan Nabi katakan, wala yamla'u fahu illa turab wa yatubullah ala man taba alaih. Dan kata Nabi, ya, manusia tadi kalau sudah punya 2 lembah emas, maka dia pasti pengen yang ketiga. Dan tidak akan ada yang bisa mengenyangkan mulutnya kecuali tanah. Maksudnya adalah kematian, kata Nabi, sampai dia mati, baru dia berhenti dari sifat itu. Jadi dia akan terus gitu ya. Manusia itu sifatnya akan apa? Serakah kalau tidak punya sifat qanaah. Tidak akan ada yang mengenyangkannya, kata Nabi, kecuali tanah. Maksudnya ketika dia mati baru dia selesai. Dan Nabi ingatkan, wa yatubullah ala man taba alaih. Namun barang siapa yang bertaubat, maka Allah akan terima taubatnya dari sifat tersebut. Maka ini banyak, ini sifat asli manusia. Artinya kalaupun orang punya harta yang lebih, kalau tidak punya sifat qanaah, maka dia akan selalu merasa miskin. Dia tidak akan pernah merasa tenang dalam dirinya. Dia tidak akan pernah merasa puas. Maka yang dimaksud dalam hadis ini, yang Allah cintai bukanlah orang kaya secara materi, tapi patokan utamanya adalah kekayaan jiwa. Karena tadi Pak ya, orang yang kaya pun sudah punya harta berlebih, kadang masih merasa kurang kalau tidak punya sifat qanaah. Dan kalau kita bertanya barangkali Pak ya, apa sih yang membuat kita itu tidak punya sifat qanaah? Maka jawabannya adalah karena kita sudah fokus kepada dunia. Dan ini jawabannya Pak ya. Jadi kalau kita bertanya gimana caranya kita itu bisa qanaah, atau apa sebabnya kok kita nggak punya sifat qanaah, maka jawabannya ya karena kita sudah terlalu cinta dunia. Kita sudah menjadikan dunia ini fokus utama kita. Dan itu Nabi yang katakan Pak ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi. Nabi katakan, man kanatil akhiratu hamma. Nabi memberikan gambaran Pak ya, 2 orang. Pertama, kata Nabi, orang yang pertama, man kanatil akhiratu hamma, orang yang tujuan utamanya akhirat, orang yang fokus utamanya adalah akhirat. Maka Allah katakan, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Nah, ini Pak ya, ini kata Nabi nih, barang siapa yang fokusnya akhirat. Ada dia tahu bahwa dia hidup di dunia ini sementara. Dia harus fokus terhadap akhirat. Dia sibuk ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Maka Nabi katakan, man kanatil akhiratu hamma ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Barang siapa yang fokus terhadap akhirat, Allah akan jadikan hatinya kaya. Kemudian kata Nabi, wa jama'a lahu syamlah. Allah akan kumpulkan semua urusannya, Allah akan mudahkan semua urusannya. Kemudian kata Nabi, wa atathud dunya wa hiya raghibah, dan dunia itu akan datang sendiri ke dia. Ini orang pertama Pak ya, orang yang fokusnya akhirat. Jadi kata Nabi, kalau orang fokus akhirat, maka pertama dia akan mendapatkan hati yang kaya. Kedua, urusannya mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, atathud dunya wa hiya raghibah, dunia yang datang kepada dia. Dunia itu, rezeki Allah Subhanahu wa taala di dunia itu akan datang dengan mudah kepada dia. Ini orang yang pertama. Sebaliknya kata Nabi dalam hadis itu, dalam hadis riwayat Tirmidzi ini, Nabi katakan, man kanatid dunya hamma, barang siapa yang fokus utamanya dunia, maka kata Nabi, ja'alallahu faqrahu baina 'ainai, Allah akan jadikan kemiskinan terus ada di depan matanya. Terus merasa kurang ya. Karena fokus dia adalah dunia. Ketika dia mendapatkan harta lebih pun itu masih kurang buat dia. Jadi terus merasa miskin di depan mata dia itu. Terus merasa kurang. Jadi kata Nabi, ja'alallahu faqrahu baina 'ainai.
Allah akan jadikan kefakiran terus membayang-bayang di depan mata dia. Dan wa farraqa alaihi syamla, Allah akan cerai-beraikan urusan dia, akan dipersulit. Dan wala ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia pun yang dia dapatkan itu tidak akan kurang, tidak akan lebih dari apa yang sudah Allah tetapkan. Jadi gitu Pak ya. Seberapa besar pun ambisi seseorang untuk mendapatkan dunia, maka yang dia dapatkan itu tidak akan lebih daripada apa yang Allah sudah tetapkan. Sebesar apapun usaha dia gitu Pak, tidak akan keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tadi Pak yang Nabi katakan. Jadi kalau kita bertanya apa sebabnya kok kita selalu merasa kurang, tidak pernah puas dengan apa yang kita punya, maka barangkali tadi Pak ya, kita sudah fokus kepada dunia sebagaimana hadis tadi. Atau sebab yang lain, barangkali kita sering lihat ke atas. Nah itu Pak ya. Jadi kalau kita selalu merasa kurang, nggak punya sifat qanaah, selain tadi barangkali kita sudah fokus terhadap dunia, maka yang kedua adalah barangkali kita sering lihat orang yang ada di atas kita. Orang yang ada di atas kita secara kenikmatan dunia. Dan itu yang Nabi katakan. Nabi katakan la tanzuru ila man huwa fawqakum. Kata Nabi, janganlah kalian selalu melihat orang yang ada di atas dari kenikmatan dunia. Tapi kata Nabi apa? Unzur ila man asfala minkum. Tapi lihatlah orang itu ke bawah dari kenikmatan dunia. Kenapa? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena sikap itu kata Nabi itu akan membuat kalian tidak menyepelekan, tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita lihat ke atas, tentu kita akan merasa kurang Pak ya. Oh si fulan enak ya seperti ini. Oh si fulan punya ini jadi lebih enak, saya enggak. Tapi kalau kita lihat ke bawah, yang lebih susah daripada kita akan mensyukuri apa yang kita punya Pak ya. Itu kata Nabi. Fa wa ajdaru alla tazdaru ni'matallah alaikum. Kalau kalian lihat ke atas, kalau kalian lihat ke bawah dan tidak lihat ke atas kata Nabi, itu akan membuat kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ini yang kedua Pak ya. Jadi Allah mencintai seorang hamba al-ghani. Allah mencintai seorang hamba yang kaya. Maksudnya adalah kaya jiwanya, bukan kaya materi. Nah pertanyaannya barangkali Pak, apakah tidak boleh orang kaya secara materi? Boleh atau tidak Pak? Boleh saja Pak ya. Nabi katakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Nabi katakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, la ba'sa bil ghina, enggak apa-apa orang itu jadi kaya, liman ittaqa, asal dia bertakwa. Jadi yang dimaksudkan di sini bukan celaan orang dari kaya secara materi, enggak, tapi celaan apa? Celaan ketika hatinya tidak pernah puas gitu Pak ya. Jadi ketika Nabi katakan Allah mencintai seorang hamba yang kaya jiwanya, terserah. Kaya jiwa ini maksudnya ketika dia dapat rezeki yang sedikit, dia tetap bersyukur qanaah. Dia dapat rezeki yang banyak pun, dia tetap apa? Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Karena ternyata banyak para sahabat juga yang kaya Pak ya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair dulu sebelum dia masuk Islam, dia orang kaya. Tapi tadi atau Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, itu semua orang kaya semua. Tapi kekayaan mereka tidak membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap mereka selain kaya materi, mereka juga kaya hati. Jadi bedanya para sahabat Pak ya. Utsman bin Affan kaya dalam sisi materi iya. Tapi juga dia apa? Kaya dalam sisi hatinya, jiwanya. Maka ini juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk di antara orang yang dijamin masuk surga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Bagaimana juga dia adalah orang yang kaya Pak ya. Abdurrahman bin Auf, ini semua para sahabat yang bisa kita contoh. Mereka kaya secara materi, tapi hati mereka juga qanaah, kaya. Mereka puas dengan apa yang mereka punya. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada manusia. Nah ini contoh orang-orang kaya yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena selain kaya harta ternyata hatinya pun kaya. Maka ini yang kedua Pak ya, al-ghani.
Nah, yang ketiga, kata Nabi SAW tadi, innallaha yuhibbul 'abda taqi al-ghani al-khafi. Yang ketiga adalah orang yang tersembunyi. Orang yang tersembunyi maksudnya apa? Dia lebih memilih menyendiri, taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mungkin orang di luar itu sudah sibuk dengan fitnah. Itu maksudnya apa ya? Artinya dia lebih memilih untuk menjadi orang yang tidak dikenal. Dia memilih untuk orang yang tidak ditunjuk dengan telunjuk-telunjuk orang. Dia memilih menjadi orang yang tidak menjadikan pusat perhatian, enggak. Jadi dia memilih sendiri gitu ya. Memilih untuk tidak dikenal oleh orang lain, tapi dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hamba yang Allah cintai. Maka tadi Pak ya, kita lihat hadisnya, kan saat dia Waqqas itu dia menyendiri dia. Di saat orang pada saat itu ada fitnah berebutan kekuasaan, maka sahabat Waqqas lebih memilih menyendiri. Sudah, saya sibuk aja taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terserah orang-orang itu. Ini sahabat Waqqas. Jadi khafi. Maka dia katakan kepada anaknya tadi Pak Umar, bahwa ayahmu ini kenapa tidak ikut-ikutan gitu Pak ya? Tidak ikut-ikutan dalam fitnah ini karena aku pernah mendengar Nabi mengatakan Allah mencintai seorang hamba yang tersembunyi. Saya ingin menjadi orang yang tersembunyi. Biarlah orang tidak kenal saya, tapi saya bisa enak beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak ya. Di sini ada keutamaan ketika kita menjadi seorang hamba yang tersembunyi, menyembunyikan amal kita. Walaupun kadang ada orang yang mau tidak mau ya dia akhirnya dikenal, gitu Pak ya. Dikatakan oleh para ulama di sini, bukan berarti hadis ini kemudian membuat orang itu tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi kadang ada orang yang berdalil dengan hadis ini Pak ya, bahwa Allah mencintai orang yang tersembunyi. Nah kemudian dia dia nggak mau nasihati orang. Dia punya ilmu tapi dia nggak mau nasihati orang. Kenapa? Saya takut orang nanti kenal sama saya. Bukan seperti itu. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu adalah ketakwaan. Kita mengajak orang kepada kebaikan. Ketika kita melarang orang dari kemungkaran, kalau seandainya kemudian kita pun dikenal oleh orang, ya biasa. Itu adalah bukan atas kendali kita Pak ya, bukan atas pilihan kita. Jadi ini berbeda Pak ya. Berbeda, bukan masuk dalam hadis ini. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bukan berarti hadis ini membuat orang yang memiliki ilmu itu nggak mau menyebarkan ilmunya karena dengan alasan takut dikenal orang, enggak. Jadi kalau kita punya ilmu, tetap amal ma'ruf nahi munkar tetap jalankan. Kenapa? Karena ini ketakwaan. Ini adalah ketakwaan syariat Islam, adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Tapi tadi Pak ya, kalau kita bisa memilih untuk bersembunyi, tidak menampakkan diri kepada orang, maka silakan, itu lebih baik. Apalagi amal soleh. Amal soleh itu Pak, kalau kita punya amal soleh yang bisa kita sembunyikan, itu hendaknya kita lakukan. Dan itu dikatakan oleh Nabi sendiri dalam hadis Ibnu Hibban dan yang lainnya. Nabi katakan, man istata'a minkum an yakuna lahu khab'un min amalin salih falyaf'al. Nabi katakan, barang siapa di antara kalian yang mampu memiliki amal soleh yang tersembunyi, nggak ada orang yang tahu, falyaf'al, maka lakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Pak ya, ini keutamaan ketika seorang menyembunyikan dirinya atau amal solehnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, barang siapa yang bisa seperti itu, punya amal soleh tersembunyi, nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang lihat, maka silakan lakukan, kata Nabi. Kenapa demikian Pak? Karena biasanya amal yang tersembunyi itu lebih ikhlas. Beda dengan amal yang terlihat Pak ya. Seringkali itu kita kadang awalnya ikhlas, tapi kadang ada di tengah-tengah itu pujian orang, sehingga kita riya akhirnya, sum'ah. Itu bedanya Pak ya. Jadi kenapa Allah mencintai seorang hamba yang tersembunyi? Kenapa Nabi tadi menganjurkan kita untuk mempunyai amalan soleh tersembunyi? Karena amalan tersembunyi itu lebih ikhlas biasanya. Karena nggak ada yang lihat kita. Apa yang kita cari? Selain ridha Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan amalan yang terlihat.
Kadang, tadi Pak ya, kadang mungkin kita mengharapkan pujian orang. Atau mungkin kadang awalnya ikhlas, tapi tengah-tengah bisa saja kita melenceng ketika mendengar pujian orang, jadi berubah menjadi riya. Sehingga apa tadi? Sehingga kemudian ini tidak menjadi amal soleh lagi ketika sudah jadi riya. Awalnya amal soleh, ikhlas, ketika masuk riya dan kita terus ada sifat riya dalam diri kita sampai akhir, maka berubah jadi amalan yang tidak diterima. Nah, ini Pak ya, ini pentingnya amal yang tersembunyi karena lebih ikhlas. Makanya kenapa sholat malam itu adalah sholat sunnah terbaik, karena sholat malam adalah sholat yang tersembunyi Pak. Karena Nabi bilang Pak ya dalam hadis Muslim, afdalus sholati ba'dal fariḍah sholatul lail, bahwa sebaik-baik sholat setelah sholat wajib itu sholat malam. Kenapa? Karena dia tersembunyi. Dia tersembunyi, gak ada orang yang lihat. Begitu juga kenapa beramal di bulan Sya'ban itu sangat ditekankan Pak ya, dalam hadis riwayat Nasai. Nabi itu ketika bulan Sya'ban itu puasanya banyak. Ketika bulan Sya'ban Pak ya, antara Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di bulan Sya'ban itu Nabi itu dikatakan, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu puasa itu banyak sekali di bulan Sya'ban. Nabi itu. Nah, ketika ditanya, ketika ditanya dalam hadis riwayat Nasai, kenapa engkau begitu banyak berpuasa wahai Rasulullah di bulan Sya'ban? Maka Nabi katakan, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Karena bulan Sya'ban ini bulan yang orang itu lalai di situ. Artinya nggak banyak beribadah di situ di bulan Sya'ban. Maka Nabi sengaja gitu. Ketika orang-orang lalai, Nabi sengaja di situ. Ketika orang tidak sibuk beribadah, Nabi sengaja beribadah di situ, tersembunyi menyendiri. Yang lain sibuk dengan dunia, saya sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alasannya kata Nabi. Di bulan Sya'ban itu dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu, dan yurfa'ul a'malu ila Allah, dan juga bulan yang diangkat amalan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku berpuasa di situ bulan Sya'ban. Makanya Pak ya, amalan-amalan yang tersembunyi ini itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia lebih dekat dengan keikhlasan. Tapi di sini ada catatan Pak ya. Bukan berarti juga hadis ini, jadi ketika hadis ini mengatakan Allah mencintai hamba yang tersembunyi, bukan berarti juga hadis ini menjadi dalil untuk orang yang bermaksiat secara bersembunyi-sembunyi. Nah, ini juga beda Pak ya. Kalau tadi Allah mencintai orang yang beramal soleh sembunyi-sembunyi, bukan berarti Allah mencintai orang yang bermaksiat sembunyi-sembunyi, enggak. Ini beda lagi. Justru Allah membenci dan murka kepada orang yang memiliki maksiat tersembunyi. Nah, ini Pak ya, ini ada dua nih. Amal soleh yang tersembunyi membuat kita beruntung, tapi maksiat yang tersembunyi ini akan membuat kita buntung. Ini harus dibedakan gitu Pak. Di amal soleh tersembunyi beruntung, maksiat tersembunyi itu buntung. Dan itu Nabi katakan dalam hadis riwayat Ahmad. Jadi Nabi itu pernah bercerita Pak ya kepada para sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Thauban, sahabat Thauban. Jadi kata Thauban, Nabi itu pernah mengatakan bahwa ya'ti yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti wahai para sahabat, ada orang yang datang bi'amalin amsal jibal tihamah bidun. Pada hari kiamat akan ada orang yang datang bawa amal soleh sebesar gunung. Itu kata Nabi. Kemudian fayaj'alullahu lahu haba'an mansura. Tapi kemudian amal soleh yang sebesar gunung tadi, gunung Tihamah. Tihamah itu nama gunung ya. Jadi ada orang datang pada hari kiamat bawa pahala sebesar gunung Tihamah, tiba-tiba Allah hanguskan di depan mata dia. Jadi dia bawa amalan sebesar gunung Tihamah, tiba-tiba hilang. Fayaj'alullahu haba'an mansura. Allah jadikan debu yang berterbangan. Maka para sahabat tentu heran, banyak kaget. Bagaimana kok amalan yang begitu banyak sebesar gunung tiba-tiba hilang gitu aja pada hari kiamat? Maka Thauban tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihum lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Kata Thauban, wahai Rasulullah, coba ceritakan kepada kami orang itu seperti apa sih?
agar jangan sampai kami termasuk seperti orang tadi. Ini kata Thauban. Coba jelaskan kepada kami Rasulullah, apa sebabnya? Apa gerangan pahala yang begitu banyak dia bawa itu kemudian hilang? Coba ceritakan ya Rasulullah lebih jelas lagi, agar kami tidak terjerumus seperti orang itu. Maka Nabi katakan, ala innama huwa min ikhwanikum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-lail kama ta'khudun. Bahwasanya orang ini, kata Nabi, adalah orang sama seperti kalian, manusia juga, manusia biasa. Min ikhwanikum wa jildatikum, seperti kalian, orang biasa. Wa ya'khuduna kama ta'khudun wa ya'khuduna min al-lail kama ta'khudun, dan dia juga beribadah sama dengan kalian. Salat malam gitu Pak ya. Salat wajib dijaga, amalannya sama kata Nabi. Tapi apa? Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Tapi orang-orang ini kalau mereka sedang sendirian dan bersendiri dengan apa-apa yang Allah haramkan, maka mereka akan mengerjakan apa yang Allah haramkan ketika sendiri. Nah ini Pak ya. Jadi dia sama dengan kalian para sahabat. Ada sholat, gitu Pak ya, nampak soleh di depan orang. Tapi ketika dia sendiri, kata Nabi SAW, maka dia akan mengerjakan apa-apa yang Allah haramkan. A'udzubillah min dzalik. Tadi Pak ya, buntung akhirnya. Amalan yang banyak yang dia bawa tadi, sebesar gunung Tihamah tadi, akhirnya apa? Akhirnya hilang. Kenapa? Karena tadi dia punya maksiat tersembunyi. Maka ini Pak ya. Jadi kata Nabi tadi, innallaha yuhibbul 'abdat taqi al-ghani al-khafi. Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, kaya dan tersembunyi. Tersembunyi ini maksudnya adalah bersembunyi dalam ketaatan. Jadi dia menyendiri taat kepada Allah, bukan menyendiri dalam bermaksiat. Ini Pak ya, ini adalah berkaitan dengan hadis ini. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang 3 sifat seorang hamba yang Allah cintai. Maka ini yang bisa kita sampaikan insyaallah pada pertemuan kali ini ya Pak ya, karena ini saya menjawab berapa sekarang Pak, karena agak mundur Pak ya sekarang sebenarnya itu sampai 5:30 barangkali Pak. Mungkin barangkali kita lanjutkan pada sesi tanya jawab Pak ya. Maka demikian hadis yang kita bahas pada hari ini, 3 sifat Pak ya, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang memiliki sifat ini Pak ya, at-taqi, bertakwa, al-ghani, kaya hati, dan juga al-khafi, sembunyi gitu Pak ya, tidak ingin terkenal, sibuk dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan atau tidak Pak? Atau kita lanjut saja Pak barangkali? Kalau ada pertanyaan tetap silakan, mungkin barangkali Pak. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tersembunyi Nah Pak. Kalau ketika dia bermaksiat dalam tersembunyi, apakah itu berlaku hadis tersebut ketika diketahui saja dia melakukan kemaksiatan, lalu dia berarti bertobat? Apakah hadis tersebut berlaku atau gimana? Masya Allah. Nah Pak. Nah, jadi ini beda Pak ya. Jadi kalau seandainya orang dia punya, mungkin dulu punya kebiasaan gitu Pak ya, dia punya dosa dan maksiat sembunyi-sembunyi. Artinya kalau dia sendiri dia melakukan dosa, melakukan maksiat. Apakah hadis tadi berlaku juga walaupun orang sudah bertaubat? Maka jawabannya enggak Pak ya. Ini beda. Inilah fungsi taubat. Jadi Nabi katakan at-taubatu tahjubu ma qablaha. Jadi taubat itu akan menghapuskan kesalahan dan hukuman sebelumnya. Sehingga ketika seorang bertaubat, maka itu akan balik lagi. Jadi tidak kemudian dihanguskan. Nah, itu bedanya Pak ya. Jadi ketika dia punya dosa, bahkan itu dalam surah Al-Furqan ada Pak ya. Jadi ketika dia punya dosa, kemudian dia bertaubat, bahkan Allah mengganti dosa-dosa dia jadi pahala. Jadi itu diantara keutamaan taubat Pak ya. Kita buka dalam surat Al-Furqan. Allah mengatakan di sini Pak ya, dalam ayat ke-70 surat Al-Furqan, Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila salihan
faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah bercerita tentang orang yang bertaubat. Kata Allah, illa man taba, orang-orang kecuali orang-orang yang bertaubat, wa amana, kemudian kembali beriman kepada Allah, wa amila salihan, beramal saleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan gantikan dosa-dosa dia jadi pahala. Jadi tetap ya, artinya pahala yang tadi yang mungkin terancam hangus itu tidak jadi hangus, bahkan mungkin Allah tambahkan pahala-pahala yang lain. Dosa-dosa dia tadi diganti jadi pahala ketika bertaubat. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi di sini insyaallah kalau orang bertaubat maka mudah-mudahan Allah tidak hanguskan begitu Pak ya pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi mungkin barangkali Bapak? Tidak ada Pak ya? Nah, demikian barangkali. Kalau tidak ada insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya Pak ya. Masih berkaitan dengan sifat-sifat yang Allah cintai. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.